Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rial Gibran ingin mempresentasikan hasil analisa saya mengenai kemampuan bersosialisasi pada anak retardasi mental. Di sini saya ingin membahas 2 poin, yaitu mengenai kemampuan bersosialisasi dan retardasi mental. Kemampuan bersosialisasi menurut Carlito 2008 mendefinisikan kemampuan bersosialisasi sebagai perilaku-perilaku yang dipelajari atau yang digunakan oleh individu dalam situasi-situasi interpersonal dalam lingkungannya. Terdapat 3 jenis adaptasi bersosialisasi. Adaptasi morfologi yang merupakan penyesuaian bentuk tubuh untuk kelangsungan hidupnya. Adaptasi fisiologi merupakan penyesuaian fungsi fisiologi tubuh untuk mempertahankan hidupnya. Adaptasi tingkah laku merupakan adaptasi yang didasarkan pada tingkah laku. Dan retardasi mental. Retardasi mental merupakan keadaan di mana kurangnya kemampuan mental dan keterampilan dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Retardasi mental adalah suatu keadaan yang ditandai dengan fungsi kecerdasan umum yang berada di bawah rata-rata dan disertai dengan berkurangnya kemampuan untuk menyesuaikan diri yang mulai timbul sebelum usia 18 tahun. Retardasi mental merupakan salah satu gangguan mental yang terjadi pada anak-anak. Dengan retardasi mental sering menunjukkan defisit keterampilan sosial dan bahasa, sehingga anak cenderung mengalami masalah dengan aspek sosial dan komunikasi saat bermain. Salah satu cara untuk mengatasi interaksi sosial kurang adaptif pada anak retardasi mental yaitu dengan terapi bermain. Pembahasannya, berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pada umumnya partisipan memandang anak retardasi mental sebagai anak yang mengalami keterlambatan perkembangan dan hambatan dalam berkomunikasi. Keterlambatan perkembangan yang dialami anak retardasi mental menurut partisipan yaitu keterlambatan dalam berpikir dan berbicara. Partisipan mengatakan anak retardasi mental mengalami keterlambatan kognitif dalam intelektual seperti keterlambatan dalam bersekolah. Keterlambatan yang dialami anak retardasi mental ini tergolong ke dalam retardasi mental sedang atau imbisil. Anak retardasi mental merupakan suatu keadaan perkembangan mental yang terganggu sehingga berpengaruh pada tingkat kecerdasan secara menyeluruh, seperti kemampuan kognitif, bahasa, motorik, dan sosial. Kelemahan kecerdasan tidak hanya berakibat pada kelemahan fungsi kognitif, tetapi juga berpengaruh pada sikap dan keterampilan lainnya. Fungsi kognitif dan psikomotorik anak retardasi mental sangat berbeda dengan anak normal lainnya. Maka pembelajaran yang diberikan cenderung melalui proses analisis psikomotorik. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, partisipan mengatakan bahwa partisipan sebagai tetangga anak retardasi mental berharap agar anak retardasi mental disekolahkan untuk menjadikan suatu kegiatan yang positif bagi anak retardasi mental. Selain itu, partisipan berharap dengan adanya sekolah bisa menjadikan anak lebih baik dan bisa bersosialisasi di lingkungan masyarakat. Melalui program pendidikan ini, anak retardasi mental juga bisa belajar melatih keterampilan dan bisa mendapatkan lingkungan psikososial yang positif. Jadi kesimpulan yang dapat diambil, data mayoritas anak retardasi mental memiliki kemampuan sosialisasi yang baik. Hal ini karena adanya dukungan dari keluarga. Kemampuan sosialisasi anak retardasi mental sangat dipengaruhi oleh kecerdasan. Akibatnya tahap perkembangan sosialnya mengalami kendala, sehingga seringkali sikap dan perilaku anak retardasi mental berada di bawah tingkat usianya dan kurang mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan sekolah, keluarga, masyarakat, dan juga dirinya sendiri. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti ada sesi tanya jawab melalui grup WA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.